Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ansori dari kelas 11 RPLB. Sekarang saya akan menjelaskan biografi Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Sekarang telah berumur 36 tahun. Ia merupakan pendiri Gojek yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Ia merupakan lulusan pasca sarjana dari Universitas Harvard, sekolah bisnis, yang memang latar belakangnya sudah memiliki keterampilan yang baik. Karir dan bisnisnya. Pada pertama-tama kali berbisnis di Indonesia setelah pulang dari Amerika Serikat, Bapak Nadiem Makarim menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012, ia memutuskan keluar untuk mendirikan startup sendiri. Nah, startup yang didirikan Bapak Nadiem Makarim itu ada dua. Yang pertama itu Kartuku. Sembari mengembangkan Gojek, bukan yang pertama, karena sembari mengembangkan Gojek, Bapak Nadiem Makarim menjadi Chief Innovation Officer Kartuku, yang merupakan sistem pembayaran digital pertama di Indonesia. Sekarang layanan Kartuku sudah bertransformasi atau diakuisisi oleh Gojek sebagai layanan GoPay. Nah, Gojeknya sendiri ialah salah satu dari 19 dekakorn di dunia. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing motor, dan bertransformasi seperti yang kita kenal sekarang ini. Ide bisnis Gojek. Gojek ini merupakan ide bisnis yang berasal dari pemikiran Bapak Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Bapak Nadiem jarang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari perbincangan dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataannya bahwa hampir sebagian besar dari tukang ojek menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Nah, di sisi lain, kemacetan Jakarta semakin memburuk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman barang yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Nah, perkembangan aplikasi Gojek ini itu sangat panjang karena awalnya aplikasi Gojek sendiri hanyalah layanan penghubung antara pelanggan dengan pengemudi yang pada awalnya itu hanya menggunakan telepon atau SMS. Jadi si pelanggannya itu nelpon Gojek. Nah, Gojeknya itu nyariin pengemudi-pengemudi yang terdekat dengan pelanggan itu. Setelah ketemu yang pas, baru dicocokkan dan pengemudinya datang. Namun, metode tersebut kurang efisien karena mengharuskan pelanggan itu untuk menelpon call center yang mana itu biayanya lumayan mahal juga. Nah, karena berkembangnya teknologi yang sangat pesat, itu sudah mulai muncul berjamuran itu smartphone-smartphone seperti Android atau iOS yang dimana akhirnya Gojek itu bertransformasi menjadi aplikasi di smartphone tersebut. Sehingga layanan-layanan itu menjadi otomatis karena langsung dicarikan oleh sistemnya. Dan apa transformasi yang terjadi itu menimbulkan kita itu tuh jadi semua orang, bukan hanya di Jakarta. Karena pada awalnya target pemasarannya hanya di Jakarta. Sehingga jadi seluruh Indonesia jadi ikutan jadi partner, jadi ikutan jadi pelanggan, dan menjadi startup yang tadi sudah saya bilang itu salah satu dari 19 dekakorn karena kemudahannya dalam membantu masyarakat. Terima kasih. Semoga biografi singkat Mas Nadiem ini dapat menginspirasi kita. Karena kalau kita itu tidak memanfaatkan teknologi dengan maksimal, nantinya malah kita yang ketinggalan dengan
teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan orang lain, yang mungkin itu orang dari luar negeri, bukan dari orang kita sendiri, orang Indonesia. Sehingga nantinya kita hanya menjadi consumer. Jadi supaya kita itu tuh terus ikut dalam berpartisipasi mengembangkan teknologi dan juga mencari peluang-peluang bisnis dari teknologi yang berkembang. Nah, itulah kita harus terus memanfaatkannya dengan sangat maksimal. Seperti Mas Nadim ini yang memanfaatkan layanan aplikasi online untuk membantu masyarakat, bukan hanya membantu dirinya. Sekian, terima kasih.